Kita semua sadar bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita suka bergaul dengan orang baik-baik, orang yang mempunyai nama baik, orang-orang yang terhormat. Bayangkan kalau kita bisa bergaul dan bersahabat dengan seorang presiden, tentu kita bangga sekali dan bercerita kemana-mana. Sebaliknya mungkin kita mengambil jarak, tidak suka bergaul, bahkan menjauhkan diri dari orang-orang yang kita anggap mempunyai nama yang kurang baik, seperti pembunuh, koruptor, pencuri, pemabuk, pemalas, dan sejenisnya. Betapa sering sikap kita berbeda dalam menerima tamu yang datang mengunjungi kita, seorang pejabat tinggi atau seorang petani sederhana. Sikap kita pasti berbeda menerima keduanya. Selain itu, jarang sekali ada orang yang memperhatikan orang yang ditolak oleh masyarakat, orang-orang miskin, dan orang-orang yang tidak berdaya. Kurang lebih 30 tahun yang lalu, banyak orang merasa terharu sekali karena Bapa Suci Santo Yohanes Paulus II menanggapi secara serius keinginan seorang gadis kecil yang lumpuh dan miskin dari Amerika yang ingin sekali melihat Bapa Suci. Dan Bapa Suci mengundang gadis kecil itu ke Vatikan dan seluruh biaya perjalanannya ditanggung oleh Bapa Suci. Dan Bapa Suci merasa bahagia bisa mengadakan audiensi khusus dengan gadis kecil yang lumpuh dan miskin itu. Tentu saja sikap yang ditunjukkan oleh Bapa Suci Santo Yohanes Paulus II adalah sikap Yesus sendiri. Sebab Yesus biasa memperhatikan kaum pinggiran dan orang-orang kecil. Dalam Injil hari ini kita mendengar Yesus menyapa, memanggil, dan memilih Matius untuk menjadi pengikutnya, menjadi rasulnya. Meskipun Matius dikenal sebagai seorang pemungut pajak, di mata orang Yahudi, setiap pemungut pajak adalah pendosa publik yang korup, pemeras rakyat, dan kolaborator penjajah Romawi. Bagaimana mungkin Yesus bisa memilih Matius, seorang pendosa, bahkan merayakannya dengan perjamuan di rumah Matius yang dihadiri oleh banyak pemungut pajak serta para pendosa yang lain? Ini sungguh sebuah skandal. Namun dengan ini Yesus mau menegaskan dengan perkataan dan tindakannya bahwa Dia datang justru untuk memanggil dan menyelamatkan orang-orang berdosa, orang-orang yang tak diperhatikan, dan rakyat kecil yang tidak berdaya. Dia bersabda, "Aku datang bukan untuk memanggil orang saleh, melainkan orang berdosa." Gambaran tentang pribadi Yesus yang ditampilkan penginjil memang istimewa. Yesus bertindak jauh dari perkiraan orang kebanyakan. Ia bergaul bebas dengan para pengkhianat, orang-orang berdosa, bahkan dengan para pelacur. Yesus tidak menyembunyikan pergaulannya dengan sampah masyarakat itu. Orang saleh seperti para Farisi tentu meragukan tindakan Yesus. Akan tetapi, Yesus sendiri menyadari apa yang menjadi misi perutusannya. Ia menyadari bahwa perutusannya adalah menyelamatkan orang-orang berdosa. Seperti seorang tabib datang untuk orang sakit, demikian juga Yesus datang untuk menyembuhkan orang yang sakit akibat dosa-dosanya.
Di tempat lain dalam Injil Yesus mengumpamakan dirinya sebagai gembala yang baik, yang mencari domba yang hilang dan tersesat. Ia rela meninggalkan ke-99 dombanya yang baik hanya untuk mencari satu domba yang hilang sampai diketemukan. Dan setelah menemukannya, dia bergembira dengan mengadakan pesta. Ini sungguh luar biasa. Rekan-rekan imam, biarawan biarawati, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Pada hari ini, kedua diakon kita, Diakon Danan dan Diakon Iwan Karwayu akan ditabiskan menjadi imam. Mereka telah menjawab panggilan Tuhan. Disadari oleh para diakon bahwa Tuhan memanggil mereka menjadi imam bukan karena mereka hebat dan luar biasa secara manusia, melainkan karena anugerah dan kasih Tuhan. Tuhanlah yang telah mengambil inisiatif untuk memanggil mereka menjadi orang pilihannya dan menguatkan mereka untuk tetap bertahan sebagai orang pilihannya, meskipun mengalami kesulitan dan tantangan. Oleh karena itulah, mereka senantiasa bersyukur kepada Tuhan yang Maha Baik, sebagaimana yang nampak dari moto tabisan mereka. Diakon Danan mengambil moto tabisannya dari surat Santo Paulus yang pertama kepada Timoteus dalam bacaan pertama. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku. Diakon Iwan Karwayu mengambil moto tabisannya dari Mazmur 139 yang kita dengarkan, atau kita tanggapi dalam Mazmur tadi. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianmu dahsyat dan ajaib. Panggilan menjadi orang Kristen, pengikut Yesus, dan panggilan menjadi imam adalah rahmat Tuhan yang patut kita syukuri. Panggilan ini diberikan Tuhan kepada kita bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita telah menjadi kudus. Sebaliknya, panggilan itu telah menjadikan kita yang adalah orang-orang berdosa ini menjadi kudus dan berkenan kepada Allah. Hal inilah yang telah disadari oleh kedua diakon, dan mereka mensyukuri kasih karunia Tuhan yang telah memanggil dan memilih mereka untuk menjadi imamnya. Tetapi harus kita ingat bahwa panggilan itu sifatnya sosial, yaitu demi kepentingan banyak orang, demi melayani gereja umat Allah. Maka semua imam yang ditabiskan, baik imam diosesan maupun imam religius, harus menyadari bahwa panggilannya bukan untuk kepentingan diri sendiri dan keluarganya, melainkan demi kepentingan orang lain, demi melayani gereja umat Allah. Dalam konteks ini hendaklah seorang imam, seorang klerus, meneladani Yesus dalam tugas perutusannya, yaitu menyelamatkan orang-orang berdosa melalui 3 tugas yang dipercayakan kepadanya, yaitu tugas mengajar, tugas menguduskan, dan tugas mengembalakan. Dalam kaitan dengan tugas mengajar, wartakanlah kepada semua orang sabda Allah yang telah kamu terima dengan suka hati. Sadarilah sepenuhnya agar kamu percaya apa yang dibaca dalam kitab suci dan mengajarkan sendiri apa yang kamu percaya dan menghayati sendiri apa yang kamu rayakan. Hendaknya kamu mewartakan Injil melalui kata dan perbuatan. Wartakanlah Injil kepada siapa saja, baik atau tidak baik waktunya.
Dalam kaitan dengan tugas pengudusan umat, kamu hendaknya mempersembahkan kurban rohani umat dalam persatuan dengan kurban tidak berdarah Kristus di dalam perayaan Ekaristi. Oleh karena itu, sadarilah apa yang kamu lakukan dan hayatilah apa yang kamu rayakan. Hendaknya kamu berusaha mengalahkan segala jenis kejahatan dan menjalankan suatu hidup baru. Melalui sakramen pembaptisan, kamu akan mengumpulkan orang menjadi umat Allah. Melalui sakramen tobat, kamu akan mengampuni dosa orang atas nama Kristus dan gereja. Melalui sakramen pengurapan orang sakit, beban sakitnya kamu ringankan. Dan akhirnya dengan merayakan upacara-upacara kudus, dengan mempersembahkan doa-doa pujian, syukur dan ibadat harian, kamu bukan hanya berdoa untuk umat Allah, melainkan juga untuk seluruh dunia. Dalam kaitan dengan tugas kegembalaan, hendaklah kamu berpedoman selalu pada Kristus, Gembala Agung kita, yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, yang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang dan tersesat. Oleh karena itu, semangat melayani tanpa pamrih, tanpa mementingkan diri, keluarga dan kelompok harus terus kamu perjuangkan. Gereja sungguh mengharapkan agar kamu dapat melaksanakan ketiga tugas ini dengan setia dan tekun. Sebab dengan cara itu, kamu dapat mencapai kekudusan dan kebahagiaan baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Rekan-rekan imam, biarawan biarawati, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kalau Yesus datang untuk memanggil, bergaul dengan kita orang berdosa supaya kita bertobat, maka sudah sepantasnya kita selalu membaharui diri seperti Matius. Kita berusaha dari hari ke hari menjadi lebih baik, lebih kudus. Kita harus sadar bahwa panggilan kepada kekudusan ditujukan kepada kita semua, para pengikut Yesus tanpa kecuali, baik kaum awam maupun para klerus. Lebih lanjut, kita para pengikut Yesus, terutama kita para klerus dan biarawan biarawati, perlu menyadari Yesus, perlu meneladani Yesus dengan berbelas kasih kepada kaum pinggiran dan memperhatikan sesama yang berdosa dan menderita, sehingga mereka pun bisa mengalami keselamatan. Hendaklah peran Ekaristi yang kita rayakan ini mendorong kita untuk mempraktikkan bela rasa kepada sesama, istimewa kepada sesama yang menderita, yang berdosa, yang terkucil dari pergaulan, agar mereka bisa mengalami keselamatan. Semoga kita semua mampu melaksanakan tugas perutusan Yesus untuk mewartakan Injil, kabar gembira, dan membawa keselamatan. Amin.